Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman inventor yang dirahmati Allah, calon inventor atau siapa saja yang ingin mempelajari tentang atau ingin tahu tentang drafting paten, baik pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang lagi mengenai suatu contoh paten yang akan saya analisis di dalam video ini. Ya, untuk belajar ya. Jadi saya ambil contoh, ini sudah saya buka Google, kita ketik saja Google paten ya. Google paten. Ya, ini. Oke. Jadi teman-teman inventor, sebelum menulis drafting paten, sebaiknya ya ada baiknya kita telusuri dulu di Google Paten tentang informasi yang akan kita daftarkan patennya, dan nanti kalau ketemu pembanding terdekat atau yang dekat dengan informasi kita, masukkan sebagai pembanding. Ya, kita lihat. Atau kalau ingin dia lihat mungkin kekurangan, wah kita lihat paten ya, ada ternyata ini bisa dikembangkan gitu loh, bisa dikembangkan menjadi paten yang baru. Nah, itu bisa. Jadi ada ide dari paten yang sudah ada. Oke, sekarang saya mencontoh paten ini. Sebentar, ini dia ya. Ya, detektor kadar air dan kepadatan dan kadar air. Detektor densitas dan kadar air. Ini kadar air yang diterapkan pada bahan-bahan berbasis kayu ya. Jadi menentukan kadar air dan densitas dari kayu. Maksudnya tujuannya itu. Sekarang saya langsung lihat klaim aja. Bagaimana mendraft klaim yang baik? Ini saya zoom dulu. Oh ya, ini sudah diberi paten ya. Paten 2004 tanggal 8, ini saya zoom. Bulan 8 tanggal 31. Application granted. Itu nomor patennya adalah US 6784671B2. Ya, sudah granted. Oke, kita lihat sekarang. Ada 15 klaim ya. Di sini 15 klaim ya. Yang diklaim adalah suatu aparatus. Ya. Judulnya tadi ini kan aparatus ya. Nggak disebutkan ya. Tapi yang jelas ini adalah alat ya. Detektor, densitas dan kadar air. Oke. Nggak disebutkan itu kadar air apa, pokoknya nanti di dalam ini saja yang ditulis media abstrak, dan di dalam apa? Di dalam deskripsi tujuannya untuk air dari sini, of wood and material yang berbasis kayu di sini ya. Di sini gunakan di abstrak ini di apa? Jadi dalam judul itu nggak usah lah terus misalkan detektor densitas, kepadatan dan kadar air untuk bahan berbasis kayu. Ini nggak perlu ditulis di judul. Ya, tinggal dalam abstrak nanti dimasukkan di sini, berguna untuk dalam menentukan di sini kadar air, bahan-bahan kayu atau berbasis kayu. Oke, ini abstraknya, ada abstrak ya.
Kemudian kita lihat klaim. Saya ingin masuk kepada klaim saja dulu ya, karena penting sekali ini. Banyak inventor-inventor yang belum paham mendraft klaim. Oke. Klaim 1 itu an aparatus. Jadi suatu aparatus an di sini yang enggak, ini kan kemarin sudah kita bahas bahwa di sini ada an dan ada the di sini. The aparatus of claim 1, di sini ada an aparatus. Ya. Jadi maksudnya yang di atas lebih luas, nanti yang bawah lebih sempit, mempersempit lingkup area. Oke, suatu aparatus untuk mengestimasi ya. Nah, di sini ada at least one. Jadi penggunaan at least di sini dalam bahasa klaim itu penting sekali ya. Di sini kenapa nggak langsung aja suatu aparatus untuk memperkirakan atau mengestimasi satu dari kadar air dan padatan bahan dielektrik, yang terdiri dari titik 2. Di sini gunakan at least, setidak-tidaknya satu dari kadar air dan densitas dari bahan dielektrik, terdiri dari titik 2. Nah, di sini saya tekankan bahwa selalu kata-kata ini muncul dalam klaimnya. At least one. At least one. Selalu gunakan kata-kata ini. Tujuannya apa? Untuk misalkan meluaskan ini loh, skup lingkup klaim kita gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita gunakan sekurang-kurangnya 1, berarti kalau 2, 3, 4 itu masih milik kita gitu kan. Itu tujuannya. Kemudian terdiri dari titik 2, suatu generator untuk menghasilkan sinyal frekuensi radio dalam rentang di atas DC dan di atas dan mencapai 1000 MHz ya. 1000 MHz, titik koma. Itu ya, jangan titik di sini. Ya, di sini jangan titik tapi titik koma. Ini titik 2. Ya. Ini titik koma. Kemudian at least lagi, at least sekurang-kurangnya 1 pasang elektroda untuk memancarkan dan menerima sinyal frekuensi radio tersebut. Nah, di sini pakai set radio. Di dalam bahasa klaim sering muncul ini tersebut ya, melalui bahan dielektrik tersebut, titik koma. Jadi kita ada penggunaan kata-kata yang dalam klaim ini adalah at least one, at least, kemudian apa tadi about at least ya, at least one, at least ya, at least one, setidaknya 1 pasang. Kemudian a meter for measuring signal strength, jadi meteran untuk mengukur kekuatan sinyal. Nah, sini meteran apa nih? Nanti dijelaskan di klaim berikut ya. Meteran untuk mengukur kekuatan sinyal dan pergeseran pasang dari sinyal frekuensi radio tersebut. Nah, tersebut dan at least ya tadi ya. Jadi kata-kata tersebut dan at least muncul dalam klaim. Yang disebabkan oleh interaksi dari bahan dielektrik tersebut. Nah, tersebut lagi bahan dielektrik tersebut, titik koma, dan suatu mikroprosesor untuk mengembangkan nilai dari kekuatan sinyal tersebut yang telah ditentukan sebelumnya, dan pergeseran fasa yang telah ditentukan sebelumnya untuk bahan dielektrik tersebut, koma, terdiri dari titik 2, titik koma.
dari suatu meter untuk mengukur kekuatan sinyal dan pergeseran fasa dari sinyal frekuensi radio yang disebabkan oleh interaksi dari sinyal frekuensi radio tersebut lagi ya, dengan bahan dielektrik tersebut menggunakan kadar air yang diketahui. Titik koma. Ada mikroprosesor tadi ya, mikroprosesor. Di sini juga mikroprosesor, suatu mikroprosesor untuk menggunakan persamaan regresi untuk menentukan kadar air yang tidak diketahui untuk bahan dielektrik tersebut. Titik koma dan ini ada tambahan dan berarti teladan ini nggak ada lagi ya. Jadi yang tadi ini saya ini terdiri dari ini ada dan kemudian ada masuk ke bahan baru. Kemudian dan mikroprosesor untuk menggunakan persamaan regresi untuk menentukan kepadatan dari bahan dielektrik tersebut. Ini tersebut lagi. Titik koma. Suatu mikroprosesor untuk membandingkan kekuatan sinyal yang diukur tersebut dan pergeseran fasa dari sinyal frekuensi radio tersebut ya, untuk nilai yang ditentukan sebelumnya tersebut untuk menentukan sekurang-kurangnya setidak-tidaknya sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya satu dari kadar air, nilai kadar air dan kepadatan, nilai kepadatan dan kadar air ya. Oke, kira-kira itu artinya ya. Maksudnya jadi kita ada penggunaan kata baru di dalam klaim yang harus diperhatikan bagi para inventor yang sudah paten. Ada kata-kata at least ya, setidak-tidaknya, kemudian pemilihan kata tersebut, kemudian apa namanya nggak ada lagi, yang dua itu ya baru ya. Oke. Kemudian yang klaim 2 di sini turunan dari klaim 1. Nah, mempersempit, tujuannya untuk mempersempit dari klaim 1. Misalkan di sini the apparatus tadi kan pakai on, sekarang pakai the apparatus of claim 1. Maka aparatus itu diterjemahkan, kalau kami itu aparatus juga ya. Tapi ada menerjemahkannya peralatan ya. Nanti apa namanya, ada lagi selain aparatus itu apa namanya, tools, peralatan nanti berbenturan dengan tool lagi ya, tools ya. Maka aparatus kita terjemahkan aparatus juga, tapi punya aparatus dari klaim 1, di mana elektroda tersebut ini saling berdekatan, adalah elektroda yang berdekatan ya, merupakan elektroda yang berdekatan, dekat. Seberapa dekat? Nah, nanti kita lihat lagi nih, di sini berdekatan. Seberapa dekatnya, misalkan apa dekatnya sekian senti atau sekian mil, ini nggak disebutkan di sini. Kemudian aparatus dari klaim 1, di mana elektroda tersebut, elektroda itu ya, elektroda bukan elektroda ya, elektroda itu merupakan elektroda yang berlawanan gitu. Kemudian yang keempat, aparatus dari klaim 1, lebih lanjut terdiri dari at least 1, setidak-tidaknya satu penguat, satu amplifier, satu penguat untuk menguatkan sinyal frekuensi radio tersebut. Ya, dilihat ada aparatusnya itu setidak-tidaknya satu. Maka kalau dia inverter lagi membuat 2 penguat, 3 penguat, 4 penguat, masih milik inverter ini. Ya. Kemudian klaim 5-nya aparatus dari klaim 4,
di mana penguat ya yang tidak-tidaknya satu penguat tersebut ditambahkan setelah generator, ya, di mana penguat penguat yang kurang-kurang satu tersebut tuh ditambahkan setelah generator dan sebelum tidak-tidaknya satu pasang elektroda. Jadi dia itu ditempatkan ditambahkan setelah generator, ya, dan sebelum dari tidak-tidaknya satu pasang elektroda. Yang ke-6, kira-kira begini, aparatus dari klem 4, di mana sekurang-kurangnya penguat tersebut ditambahkan setelah sekurang-kurangnya satu pasang elektroda tersebut dan sebelum meter. Ya, di meternya belum jelas meter dapat sebelum meter itu titik, ya. Nah, di sini titik, sini titik, di bawah titik, sini titik. Klem 7. Nah, baru di sini menjelaskan meternya, ya. Klem 7 aparatus dari klem 1, di mana meter itu merupakan suatu osiloskop. Nah, jadi bukan meteran kain atau meteran ini, ya, yang ketika bayangkan meteran gitu, ya. Tapi di sini dijelaskan pada klem 7 di aparatus of klem 1, aparatus dari klem 1, di mana meter itu adalah suatu osiloskop. Titik. Oke, jelas ya, meternya adalah osiloskop. Oke. Kemudian aparatus dari klem 1 untuk klem 8, di mana bahan dielektrik itu merupakan sekurang-kurangnya satu dari at least one of, sekurang-kurangnya lagi dipakai di sini, at least one of, satu dari kayu, ya. Kemudian titik koma, bahan berbasis kayu, berdasar kayu, ya. Kemudian bahan komposit kayu, kemudian produk pertanian, kemudian titik koma, ya, ada lagi produk makanan, titik koma, plastik, titik koma, dan karet, titik. Oke, itu klem 8. Klem 9, ini ada aparatus dari klem 1, di mana, nah, ini kata-kata di mana ini lagi muncul, sering muncul dalam klem, di mana jenis kayu adalah terdeteksi, ya, titik. Kemudian klem 10. Nah, tadi klem 1 sampai 9 merupakan alatnya, ya. Kemudian klem 10 metodenya, ya. Suatu metode untuk mengestimasi memperkirakan setidak-tidaknya satu kadar air, tapi sama ya dengan di atas, ya. Ini di atas aparatus, di bawahnya metode kepadatan dan kadar air dari bahan dielektrik, terdiri dari titik, generating radio frekuensi signal, jadi menghasilkan sinyal frekuensi radio dalam rentang, dalam cakupan di atas DC dan sampai dengan 1000 MHz, titik koma, ya. Itu metodenya. Kemudian ada lagi metodenya di sini, applying radio frekuensi signal, menerapkan sinyal radio tersebut pada, ya, setidak-tidaknya at least satu pasang elektroda untuk memancarkan dan menerima sinyal frekuensi radio tersebut melalui bahan dielektrik tersebut. Jadi kata-kata pembeda kata tersebut ini selalu ada. Kemudian mengukur kuat sinyal dan pergeseran fasa dari sinyal frekuensi radio tersebut yang disebabkan oleh interaksi dari bahan dielektrik tersebut. Nah, kemudian mengembangkan nilai kuat sinyal dan pergeseran fasa yang telah ditentukan sebelumnya untuk bahan dielektrik tersebut, terdiri dari titik 2. Nah, di sini mengukur kuat sinyal dan pergeseran fasa dari sinyal frekuensi radio
disebabkan oleh interaksi dari sinyal frekuensi radio tersebut dengan bahan radioaktif tersebut menggunakan kadar air yang diketahui, titik koma. Kemudian berikutnya menggunakan persamaan regresi untuk menentukan kadar air yang tidak diketahui untuk bahan dielektrik tersebut, titik koma, dan menggunakan persamaan regresi untuk menentukan kepadatan bahan dielektrik tersebut, titik koma, dan membandingkan pola sinyal yang diukur tersebut, ya, dan pergeseran pasang dari sinyal frekuensi radio tersebut dengan nilai yang telah ditentukan tersebut untuk menentukan setidak-tidaknya satu dari kadar air dan nilai kepadatan dan kadar air tersebut. Kelas 11 masih metode, ya, yang terdiri dari di sini menguatkan sinyal frekuensi radio tersebut. Klaim 12 masih turunan dari klaim 11, metode dari klaim 11, ya. Metode dari klaim 11, di mana sinyal frekuensi radio tersebut nih ada penggunaan kata di mana, ya, di mana sinyal frekuensi radio tersebut diperkuat setelah sinyal frekuensi radio tersebut sudah menghasilkan sinyal frekuensi radio tersebut dan sebelum menerapkan sinyal frekuensi radio tersebut pada sekurang-kurangnya satu pasang elektroda. Pasang sekurang-kurangnya at least. Jadi kalau investor lain menggunakan 2 pasang elektroda masih pede dia, karena dia tulis dalam klaim sekurang-kurangnya 1. Ya. Kemudian yang klaim 13 juga metode dari klaim 13 turunan dari klaim 11, ini where in lagi di mana sinyal frekuensi radio tersebut jadi berubah setelah setidaknya satu pasang elektroda dan sebelum meteran. Meteran di sini tadi disebutkan bahwa meterannya adalah suatu oscilloscope, ya. Kemudian yang 14, metode dari klaim 10 masih turunan, di mana bahan dielektrik itu adalah merupakan sekurang-kurangnya satu dari pada diulang yang di atas lagi sama, ya, dengan aparatus tadi. Di sini metodenya ya hampir sama, cuma merubah kata-katanya aja. Kurang-kurang satu dari kayu, titik koma, material atau bahan berbasis kayu, titik koma, bahan komposit kayu, titik koma, produk pertanian, ya, titik koma, produk makanan, plastik dan karet, titik. Nah, klaim 15 metode di kelas 10 di mana jenis kayu terdeteksi. Hampir sama, ya, dengan klaim tadi dengan di atas. Hanya dengan aparatus. Hanya di sini aparatus, di bawah metode. Ya, nah begitu. Jadi cara menyusun klaim, jadi nggak ribet-ribet banget sebenarnya. So kita sering-sering pelototin klaim-klaim dokumen paten yang sudah diberi granted, terutama yang belakangnya B. Jika sudah diberi paten, berarti klaim itu sudah diperiksa oleh pemeriksa paten. Jadi klaim itu bukan merupakan satu listing belaka gitu kan, yang terdiri dari misalkan pembangkit sinyal atau terdiri dari titik koma bahan sinyal, amplifier, titik koma, kemudian meteran, titik koma, dan seterusnya. Hanya sekedar itu, tapi di sini penggunaan kata-kata setidak-tidaknya, ya, atau mungkin ada lagi lebih disukai, ya, lebih disukai misalkan berbahan kayu. Jadi kalau berbahan plastik ya bisa juga, tapi lebih disukai si metode ini misalkan berbahan kayu, lebih disukai berbahan kayu gitu. Demikian yang bisa saya share, ya, mengenai pemilihan kata-kata dalam klaim. Itu tadi adalah setidak-tidaknya, kemudian tersebut,
where in atau di mana, ya. Di sini tujuannya adalah mempertegas klaim tadi, memperjelas klaim. Tadi ada lagi suatu meter, ya, dia bisa saja suatu teleskop. Kenapa langsung saja di situ 1 meteran. Nanti di bawahnya di klaim turunan dijelaskan meteran tersebut adalah mikroskop. Kenapa enggak tulis saja di sini meter tadi adalah mikroskop? Ya, nih suatu meter misalkan, suatu meter dan itu saja sini suatu mikroskop untuk mengukur kuat sinyal. Nah, di sini dia menulis suatu meteran luas dulu ya, nanti persempit di dalam klaim turunan. Jadi klaim 1 itu adalah yang luas-luas itu ya, nggak persempit. Karena klaim ini adalah begini ya. Klaim itu merupakan pagar dari kekayaan intelektual kita. Jadi kalau kita lindungi secara kita pagari secara apa ya, secara detail, itu gunanya agar orang lain tidak bisa masuk ke dalam sebenarnya itu milik kekayaan kita. Nanti investor lain masuk ke situ, ya, diakui. Makanya sering digunakan pemilihan kata-kata lebih disukai atau setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya 1. Jadi kalau investor lain membuat 2, masih milik investor ini. 3 masih milik investor itu. 4 masih milik, karena di dalam pada investor ini menggunakan pemilihan kata sekurang-kurangnya 1, ya. Mungkin nanti ada lagi pada klaim lain pemilihan kata misalkan lebih disukai, ya. Di sini hanya ada itu saja kata-kata yang terdapat di dalam klaim. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya uraian atau analisis klaim paten US ini pada kesempatan kali ini. Di lain waktu insya Allah saya akan uraikan lagi mengenai klaim-klaim yang jelas itu. Nanti ada contoh saya berikan insya Allah contoh klaim yang tidak jelas. Ini sudah diberi fakta yang jelas. Nanti bagaimana contoh klaim yang tidak jelas, ya kan? Kenapa dia dianggap tidak jelas, ya? Kenapa dia dianggap tidak jelas? Bukan berarti tidak jelas tulisan nggak kebaca, bukan. Dalam arti ini klaim tadi multi tafsir gitu loh. Jadi ada banyak tafsir. Jadi ini kemana? Ini apakah di sini adalah alat atau metode? Kadang-kadang mengambang di situ. Nah, sebenarnya investor itu mau mengklaim alatnya atau metodenya, kan ya? Apakah ini satu kesatuan atau tidak? Kalau bisa dipisah, ya mungkin jadi 2 invensi, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi di dalam lain bahasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.